Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Pisces, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya asteroid Chiron. Di awal video saya sudah jelaskan sedikit ya, dimana Chiron itu adalah asteroid yang berhubungan dengan luka batin kita, yang muncul, yang timbul, yang ada karena pengalaman traumatis yang pernah kita hadapi sebelumnya. So, kita langsung lihat ya, Pisces, luka batin kamu seperti apa dan bagaimana cara bisa menyembuhkannya di tahun 2024 ini. Kita lihat kartunya yang keluar apa, nanti kita baca sama-sama. Pisces, please. Oh, oke. Saya akan ambil yang kebuka ya. Pisces, please. Chiron transit for Pisces, please. Thank you. Oh. Oke. Oke. Pisces, please. Chiron transit for Pisces, please. Thank you. Oh, wow, Pisces. 2 kali the devil. It's crazy. Look at this. Ini the devil ya. Ini ada the devil lagi. Oh, wow. Oke. Pisces, please. Okay. Patience. Oke. Luka batin yang akan diangkat temanya oleh Chiron di 2024 ini, atau sudah ya, atau sedang diangkat oleh Chiron untuk Pisces adalah Queen of Swords, Nine of Wands, dan The Devil. Sedangkan caranya Pisces untuk bisa menyembuhkan luka batin ini dengan cara membantu orang lain adalah Four of Swords, The Devil lagi, dan Ace of Swords. Nah, asteroid Chiron ini sekarang lagi ada di Aries, dimana artinya untuk Pisces, khususnya Pisces Ascendant atau Rising, Chiron berada di rumah kedua kamu. Rumah kedua dalam astrologi adalah rumah kepemilikan, hal-hal yang kita miliki, terutama mungkin harta benda, uang, hal-hal yang bisa kita pegang lah, bisa kita sentuh, bisa kita angkat, kita lihat dengan jelas gitu ya. Jadi rumah kepemilikan ini, rumah dimana kita mengumpulkan harta benda, tapi juga ini rumah suara kita, karena suara kita itu kan milik kita ya, maksudnya kita bisa mengeluarkannya atau tidak, kita bisa mengeluarkan apa yang kita pikirkan atau rasakan, itu juga merupakan suara kita gitu kan. Atau kalau di pemilu deh, suara kita itu kan milik kita kan. Kalau kita ikut nyoblos berarti kita menggunakan hak suara kita gitu. Jadi rumah kedua ini adalah rumah yang berhubungan dengan kepemilikan kita, apa-apa yang kita miliki. Kartu oracle yang kamu dapat adalah patience atau kesabaran. Oke. So,
Kita baca yang 3 di atas di sini dulu ya. Ini yang saya rasakan, luka batinnya Pisces mungkin berhubungan dengan suara kamu. Karena kartu pertama adalah Queen of Swords. Ini energinya Pisces mungkin. Tapi Queen of Swords di sini yang saya rasakan adalah energi yang terbalik. Terbalik dalam arti Ratu Pedang biasanya komunikatif, bisa bisa mengutarakan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Komunikatif. Tapi karena energinya yang saya rasakan terbalik atau ada yang tertutup, yang saya rasakan kamu kesulitan bicara justru. Jadi karena luka batin itu akhirnya bikin kamu jadi kesulitan untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu pikirkan. Keberatan kamu mungkin. Misalnya kamu keberatan mengenai sesuatu hal, kamu sulit untuk mengucapkannya gitu. Kamu sulit untuk memberitahu orang lain bahwa kamu nggak suka, bahwa kamu keberatan, bahwa kamu nggak bisa digituin gitu. Oke? Karena sebelahnya adalah Nine of Wands, dimana ini adalah energi kita akhirnya terus menerus yang saya rasakan ya, Nine of Wands di sini adalah energi kita atau Pisces terus menerus melakukan sesuatu yang sama terus menerus, berharap hasil yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama, sehingga akhirnya itu membuat kamu jadi semakin tidak sehat jatuhnya ya, karena ada the devil di kartu ketiga kamu. Jadi yang saya rasain di sini mungkin contohnya tuh kayak gini, teman kamu deh, kamu punya seorang teman, mungkin kalian udah temenan lama misalnya dari zaman sekolah misalnya. Sekarang kalian udah sama-sama kerja atau udah sama-sama punya keluarga. Tapi dia seringkali pinjam uang sama kamu misalnya. Ini teman kamu atau sahabat lah, atau paling tidak teman dekat lah, teman baik lah. Cuma masalah kamu sama dia adalah dia selalu pinjam duit sama kamu, pinjam uang sama kamu. Kadang dibayar balik, kadang bayarnya lama banget, nggak sesuai sama janjinya. Kadang nggak dibayar sama sekali. Nah, dengan kamu keluar sebagai Queen of Swords yang kesulitan untuk bicara, setiap kali dia pinjam uang, rasanya tuh kamu pengen bilang, aduh, gue gak bisa minjemin lo lagi. Aduh, gue gak ada duit lagi buat lo. Karena gue tahu cara lo ngebalikin tuh gak pernah stabil, gak pernah bener. Gitu loh. Jadi kamu kesulitan untuk bicara apa adanya, belak-belakan. Akhirnya dengan Nine of Wands, ya mau gak mau kamu melakukannya lagi, meminjamkannya lagi. Terus menerus meminjamkannya, berharap dia berubah. Tapi dia gak berubah. Sehingga akhirnya hubungan kamu sama dia itu mencapai energi the devil. Mencapai energi yang jadi tidak sehat kan. Kamu, ya namanya juga temen ya. Mungkin kamu mikirnya, ini kan temen yang paling lama yang gue punya. Gue udah berteman sama dia dari zaman SMA. Berarti misalnya sekarang kamu usianya udah 40 tahun. Berarti gue udah temenan sama dia sekitar 23-25 tahun. Masa cuma gara-gara duit akhirnya kita nggak temenan lagi gitu loh. Jadi kayak yang saya rasakan ada guilt, ada rasa bersalah di dalam diri kamu. Tapi justru rasa bersalah itu membuat hubungan kalian atau perasaan kamu kepada teman kamu itu jadi tidak sehat. Karena the devil nih, ini kamu ingat, the devil ini baru yang pertama, ini ada yang kedua kan. Jadi energinya kuat sekali. Pokoknya intinya tuh ada hubungan-hubungan, ini yang saya kasih contoh kan cuma hubungan platonik ya antara kamu sama seorang teman, tapi mungkin ada hubungan-hubungan lain yang karena kamu kesulitan mengutarakan apa yang kamu sebenarnya rasakan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan, akhirnya hubungan-hubungan tersebut antara kamu dengan orang lain jadi semakin tidak sehat, semakin buruk lah. Entah hubungannya jadi sering berantem, atau setidaknya dari kamunya sendiri, untuk kamunya sendiri hubungan itu tuh gak sehat buat kamu. Hubungan tersebut gak bagus buat Pisces, bikin kamu sakitnya mungkin sakit hati, kecewa. Jadi udah gak bener lah pokoknya. Nah, di sini yang saya rasakan adalah cara bagaimana kamu bisa menyembuhkan luka batin ini, luka batin akibat kamu kesulitan untuk
mengatakan apa yang kamu rasakan atau pikirkan, caranya adalah dengan ini, Four of Swords, The Devil lagi, dan Ace of Swords. Dimana di sini yang saya rasakan adalah, ini kan Chiron, saya sudah sebutkan juga di awal video ya, Chiron itu bisa kita sembuhkan, luka batin kita bisa kita sembuhkan apabila kita membantu orang lain menyembuhkan luka batin mereka. Jadi di sini cara kamu untuk bisa sembuh dari ini, dari 3 kartu yang di atas adalah dengan 3 kartu yang di bawah ini. Yang saya rasakan, The Devil yang kedua adalah orang-orang yang tidak sehat tersebut. Ya, teman kamu itu yang sering pinjam duit tapi baliknya nggak jelas. Dengan kartu pertama Four of Swords, cara paling utama yang sebaiknya Pisces lakukan adalah dengan nggak usah digubris, nggak usah disambut. Kalau dia WhatsApp kamu misalnya, Pisces ada 100.000 nggak? Gue pinjem dulu dong, gitu misalnya. Nggak usah digubris. Entah kamu diemin, entah kamu tolak, pokoknya enggak aja. Kalau di sini kan dengan Nine of Wands kamu terus menerus memberikan. Tapi kamunya nggak bisa bicara belak-belakan bahwa kamu nggak suka. Dia terus menerus pinjem tapi terus menerus nggak jelas balikinnya. Di sini dengan Four of Swords kamu istirahatkan aja. Bener-bener diistirahatkan total. Kalau kamu masih belum bisa bicara, perlahan-lahan gitu loh. Penolakan perlahan-lahan, mungkin penolakan bertahap kali ya bisa dibilang ya. Dia mau pinjem lagi, kamu cuekin, atau kamu gak bales WhatsAppnya, atau kamu tolak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Jadi memang butuh kesabaran, makanya kartu oracle kamu adalah kesabaran kan, patience. Memang butuh kesabaran karena karena orang tersebut, karena dia the devil energinya juga, orang tersebut pasti akan terus menerus berusaha mendobrak kamu, mendobrak supaya kamu akhirnya meminjamkan, karena dia tahu biasanya kamu Nine of Wands, biasanya kamu terus menerus melakukan sesuatu dengan berharap hasil yang berbeda. Jadi caranya Pisces untuk bisa sembuh dari luka batin kamu sendiri, bagaimana untuk bisa mengutarakan apa yang kamu rasakan atau pikirkan, adalah dengan sebelum mengutarakan atau membicarakannya, kamu pastikan orang ini paham dulu bahwa kamu kayaknya udah mulai menjauh, bahwa kamu kayaknya udah mulai nggak seneng dipinjemin duit. Jadi penolakan perlahan-lahan. Baru setelah itu dengan adanya Ace of Swords kamu belak-belakan. Baru kamu bicara apa adanya. Hey, misalnya udah yang kelima kali nih, si teman kamu itu mau coba pinjem lagi. Padahal udah ditolak 4 kali sebelumnya. Pas yang kelima kali, dengan Ace of Swords di sini, baru kamu bilang apa adanya. Hey, masa lo gak sadar-sadar sih? Gue kemarin kan berkali-kali menolak minjemin uang ke lo, adalah karena gue udah gak bisa lagi digituin. Gue udah gak bisa lagi dimanfaatkan seperti itu, disalahgunakan seperti itu. Jadi please dong, pahami posisi gue. Kalau lo masih terus seperti itu, minjem uang tapi balikinnya gak jelas kapan, minjem uang tapi belum tentu dibalikin, ya pahami dong kalau gue udah gak bisa lagi digituin, gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit kamu bisa membantu orang ini juga untuk menyadari kesalahannya. Mungkin awalnya adalah dengan Four of Swords, bikin dia sadar dulu sendiri. Kalau belum sadar-sadar juga, baru Ace of Swords kamu keluarin. Bicara belak-belakan apa adanya. Tapi ya memang membutuhkan patience ya, membutuhkan kesabaran untuk kamu. Mungkin bisa aja kamu saking gak sabarnya langsung muncrat. Akhirnya the devil ini kan energinya kamu nih. The devil ini tuh meledak amarah kamu. Tapi kalau kamu meledak amarahnya, kemana-mana apinya, bisa-bisa hubungan kamu sama teman kamu itu kan hancur. Iya kan? Maksud cuma gara-gara uang hancur. Jadi supaya tidak hancur hubungannya, ya ini caranya. Tolak perlahan-lahan, 1 langkah demi 1 langkah, 1 tangga demi 1 tangga. Kalau udah 4 tangga ke atas dia masih gak ngeh juga, baru boom, Ace of Swords.
gitu loh. Jadi memang butuh kesabaran. Karena kalau enggak, the devil ini akan seperti the tower energinya. Kamu meledak akhirnya. Karena merasa nggak bisa lagi gue diginiin, gitu loh. Jadi cara terbaik untuk Pisces bisa akhirnya bicara, mengungkapkan, mengutarakan apa yang kamu nggak suka, apa yang kamu keberatan adalah dengan pertama-tama ini, istirahatkan dulu amarah kamu. Istirahatkan dulu kekesalan kamu. Biarkan orang ini sadar sendiri dulu. Karena ini juga kamu membantu dia. Bikin dia sadar, bikin dia aware. Orang ini, tipe-tipe orang yang ada di sekitar kamu adalah tipe-tipe orang yang gak mudeng gitu. Bebel mungkin ya, bebel, gak mudeng. Nggak bisa baca situasi, nggak bisa baca ruangan gitu, the vibe, cannot read the room, nggak bisa baca situasi ruangan, vibe-nya ruangan tuh dia nggak bisa baca, jadi nggak aware, orangnya tuh nggak sadaran. Padahal harusnya dengan dia ditolak sekali 2 kali harusnya dia sadar kan, kalau Pisces sudah nggak bisa lagi nih, gue manfaatkan duitnya misalnya gitu kan. Tapi ini enggak, sampai 3-4 kali mungkin dia akan terus berusaha, terus mencoba. Baru udah gitu. Kalau seperti itu baru kamu keluarkan tuh Ace of Swords kamu, karena ini pedang kebenaran kan. Apa adanya, blak-blakan. Sehingga akhirnya ke depannya, untuk masa depan kamu, luka batin ini sedikit demi sedikit akan mengecil. Sedikit demi sedikit Queen of Swords ini, energi kamu ini akan menjadi upright lagi, akan menjadi tegak lurus lagi. Sesuai pada kodratnya. Ratu yang bisa berkomunikasi dengan jelas. Ratu yang tegas. Gitu. Tapi memang ya butuh patience ya. Jangan sampai the devil yang di sini membuat kamu jadi meledak. Karena kalau kamu meledak, biasanya hubungan antara kamu sama orang tersebut jadi hancur lebur. Ya kalau cuma temen biasa atau kenalan atau cuma pasangan mungkin ya udahlah ya. Kalau emang harus putus ya putus lah. Kalau memang nggak usah temenan lagi ya udahlah. Tapi kalau misalnya ini sahabat, ini orang tua, ini adik atau kakak kandung, kan jangan sampai hanya karena harta benda, jangan sampai hanya karena uang misalnya, hubungan jadi hancur. Jadi ya itu caranya. Oke? So anyway, wow, Pisces, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.